Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalvinda Pratama dari kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari bab 9 tentang arsip elektronik. Arsip elektronik menurut National NASA and Records Administration NASA USA, arsip elektronik merupakan arsip yang disimpan dan diolah di dalam suatu format di mana hanya komputer yang dapat memprosesnya. Oleh karenanya, arsip elektronik seringkali dikatakan sebagai Machine Readable Record. Lalu di sini ada pengukuran kerja. Pengukuran kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, desain kerja. Merupakan penjelasan ini dari pekerjaan berupa tugas-tugas yang harus diselesaikan pegawai kantor. Lalu yang kedua, pengukuran kerja merupakan input terpenting dalam pencarian sumber daya manusia, penjadwalan kerja, pengangguran, dan estimasi biaya pegawai. Lalu yang ketiga, waktu standar merupakan penyelesaian tugas dengan menggunakan metode peralatan dan perlengkapan serta lingkungan kerja tertentu. Lalu di situ juga ada program dan teknik pengukuran kerja. Program dan teknik pengukuran kerja itu menjelaskan tentang manajer administrasi hendaknya melakukan beberapa perencanaan dan investigasi, lalu secara menyeluruh dan dari berbagai alternatif yang tersedia. Yang kedua, pilihan yang tersedia tersebut akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan program yang sesuai dengan situasi. Lalu di situ ada tujuan pengukuran kerja. Penjelasan dari tujuan pengukuran kerja, yang pertama, membantu penjemaran dan penjadwalan kerja. Lalu yang kedua, memberikan dasar bagi keputusan perusahaan untuk menambah pegawai baru dengan metode yang tepat. Lalu yang ketiga, menentukan tingkat efisien dari metode dan proses kerja yang dilakukan pada saat ini. Yang kelima, membantu dalam menentukan beban kerja yang sesuai bagi pegawai. Lalu di situ ada langkah-langkah pekerjaan. Langkah-langkah pekerjaan di situ ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang bagian pertama itu membuat rencana awal. Lalu untuk bagian kedua, menentukan orang yang bertanggung jawab terhadap program dan mendapatkan penerimaan dan dukungan untuk program, mengumpulkan data-data penting. Untuk selanjutnya di situ juga akan menganalisis data yang terkumpul, mengembangkan standar, melatih supervisor dalam manajer, lalu menginstruksi pegawai dan evaluasi. Dan untuk selanjutnya di situ ada penjelasan tentang teknik-teknik pengukuran kerja. Kriteria yang dipertimbangkan sebelum memilih teknik yang akan digunakan. Yang pertama itu ada tujuan penggunaan standar kerja, lalu tingkat akurasi yang dibutuhkan, biaya yang dianggarkan perusahaan dalam mengembangkan standar kerja, lalu sifat dari pekerjaan. Untuk yang terakhir, tingkat pemahaman elemen pengukuran kerja dari individu yang bertanggung jawab. Untuk teknik pengukuran kinerja yang dapat digunakan perusahaan itu adalah ada beberapa, antara lainnya laporan produksi, work sampling, team study, dan pengamatan mikromation, lalu standar waktu yang diperkirakan. Lalu di sini ada laporan manajerial. Laporan manajerial adalah suatu laporan yang sejenis bertalian dengan urusan tertentu dalam lingkungan suatu organisasi. Format yang dibuat untuk keperluan pimpinan organisasi untuk membuat keputusan dan selanjutnya melakukan tindakan. Untuk jenis-jenis laporan itu berdasarkan, yang pertama berdasarkan waktu penyampaian, lalu laporan instan, laporan rutin, laporan insidental. Untuk yang kedua itu berdasarkan cara penyampaian, baik secara lisan maupun laporan tertulis, laporan visual langsung. Untuk berdasarkan bentuk, laporan berbentuk surat, laporan berbentuk formulir, dan laporan berbentuk karangan.
ucapkan terima kasih. Mohon maaf saya telat untuk mengumpulkan tugas saya. Kepada Bapak dosen saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.